Hey ho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Jarot dan Kliwon. Cabul. Cabul. Kita kali ini udah kedatangan tamu spesial banget. Dari mana? Traveler Kaskus. Oke, tamu kita yang bener-bener spesial kali ini kita kedatangan tamu dari Traveler Kaskus. Nanti kedepannya kita bakal bertanya-tanya seputar traveler dari komunitas ini. Saya pengen perkenalkan dulu, sebelah kiri saya ini ada. Ya, nama saya Rinda Gustifani Putri. Saya hobi jalan-jalan dari Jogja. Maksudnya komunitasnya? Biar lebih jelas lagi. Oh ya, komunitasnya dari Traveler Kaskus sama. Kalau sebelahnya? Nama saya Rido Mukti, asli Jogja juga dari komunitas Traveler Kaskus. Hobinya ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Nama saya Febri dari Traveler Kaskus juga hobinya jalan-jalan. Ini melu-melu bro. Oke. Kita titen dulu ya. Iya. Nanti kita kan Kita kelupaan deh. ada look apa bukan logo apa ya? Bumper. Bumper. Nanti kalau kita ngomongin titen, Tiba-tiba Jadi jadi konten. Boom. Tangan kiri. Yang sana sebelah sana tangan kiri, aku sama Rinda sebelah tangan kanan. Oke. Titen, tiba-tiba jadi konten. Boom. Oke, Mas Rido. Aku manggilnya Mas Rido apa Mas Deli? kalau aku sih kenalnya Rido. Rido aja. Rido. Kalau ini orang Rido. Agus. Ya, boleh. Buat Lebih, Mbak lebih Agus. soalnya lebih dikenal namanya Agus, bukan Rinda. Oke, Mbak Rinda sendiri ada pertanyaan nih. Kapan awal mula berkecimpung di dunia traveling? Kalau awal mula berkecimpung di dunia traveling itu biasanya sejak kecil ya, karena kita kan suka diajak sama orang tua pergi kemana, jadi ya mungkin itu udah termasuk traveling ya, tapi sama keluarga. Cuman kalau saya traveling sendiri dengan teman-teman, misalnya itu awal mulanya paling lulus SMA, itu baru boleh jalan-jalan keluar gitu ya, sampai keluar pulau gitu maksudnya? baru di daerah satu pulau aja di Jawa. Sendirian itu Mbak? Itu sama teman-teman. Oh, sama teman. Ya. Karena kalau traveling keluar dan jauh itu biasanya kan mentalnya tuh agak sedikit yang takut gimana, jadi saya suka nyari teman perjalanan tuh gimana. Jadi kalau biasanya nih teman ketemu sama teman perjalanan itu maksudnya emang janjian Iya, biasanya atau malah tiba-tiba ke sana sendiri, ketemu di sana baru bareng? biasanya kalau saya lebih memilih untuk janjian. Saya pergi dengan teman-teman yang saya kenal karena lebih istilahnya lebih aman lah. Nggak, tapi kalau dari lulus SMA-nya itu memang sudah langsung gabung ke komunitas apa sama teman-teman dulu kemudian nanti membentuk komunitas apa gimana? Kalau lulus dari SMA itu saya belum tahu sama sekali tentang komunitas para pejalan gitu. Itu belum tahu. Cuman saya punya teman dari SMA lain seperti itu. Saya kayak aku pengen kesini, pengen janjian kesini, ada yang mau ikut nggak? Dan itu teman-teman yang saya kenal seperti itu. Jadi mereka bisa, ayo jalan kesini, kita merencanakan untuk pergi ke suatu destinasi, ya kita lakukan itu. Oh, berarti dari awal memang sudah travelingnya udah grup gitu ya, udah sama teman-teman gitu ya? Udah, sama teman-teman. Kalau buat Mas Rido sendiri, awal mula berkecimpung di dunia traveling? Sama sih sebenarnya, awal hobi jalan-jalan itu pas kuliah. Itu juga taunya
awalnya emang nggak suka jalan-jalan, bahkan nggak tahu dunia traveling kayak gitu. Cuman waktu itu udah kenal dengan beberapa teman. Nah beberapa teman ini memang mereka Satu frekuensi apa gitu? satu frekuensi, yang mereka emang udah berkomunitas di komunitas traveling gitu. Oh gitu. Yang kemudian jadi ikutan nyemplung ke situ, baru kenal dunia traveling. Jadi emang masuk komunitas dulu baru traveling. Oh, Bener-bener dari awal berarti, Mas, ya? ternyata gini nih jalan-jalan. Seru banget nih. Akhirnya mulai ketagihan ya. Oke. Terus ini punya hobi lain nggak selain traveling yang didapatkan dari hasil traveling itu? Misalnya habis jalan-jalan saya pengen apa gitu, mungkin hobinya kan biasanya kan banyak. Kalau pengen traveling kan nggak cuman jalan-jalan aja, ada yang sambil nyobain makanan kuliner di tiap daerah. Kemudian ada yang seneng foto-foto, hobi apa video apa segala macam. Cari itu batu kan ake. Zaman dulu kan terkenal tuh Mas, kalian traveling kan bisa kan. Iya. Bener toh? Iya benar. Iya. Kalau dulu ini ya, kalau dulu kan traveling pada saat itu ya, kalau sebut tahun sih sekitar tahun 2010 ya, 2010-2011. Saat itu memang sosial media itu belum banyak, belum ada lah. Ada itu baru kayak Facebook itu juga masih nggak aktif banget gitu waktu itu. Jadi waktu itu memang traveling itu jalan-jalan pure memang buat ke sana melihat sesuatu, terus merasakan pengalamannya, ketemu dengan orang-orang yang ada di sana, atau ketemu dengan teman-teman pejalan gitu. Terus tapi sambil berjalannya waktu kemudian muncul tren untuk mendokumentasikannya. Yang kebetulan saat itu memang teman-teman pejalan saya itu memang fotografer dan videografer profesional itu gitu. Jadi awalnya traveling sama mereka, kemudian ketularan lah, oh gini ya megang kamera, oh gini ya, oh bagus ya ternyata. Akhirnya muncul keinginan buat belajar foto video. Akhirnya ya malah sekarang jadi profesi. Oh, jadi profesi ya? Malah jadi profesi. Awalnya dari hobi jalan-jalan, ternyata diarahin ini loh, rezekimu di sini. Oh, jadi, berarti malah dari hobi malah berujung ke menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Pekerjaan malah ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kan Mas Ridho kan berarti dari traveling kemudian menjadi uang, jadi pekerjaan gitu, jadi sumber penghasilan gitu kan. Cara membagi waktunya gimana tuh? Sebenarnya kalau dulu traveling ya udah itu saya foto itu buat sebagai hobi. Traveling kemana kemudian sekaligus ada hobi baru adalah foto atau video, itu sebuah kesenangan. Nah sekarang itu menjadi sebuah tuntutan pekerjaan yang sekarang yang kebalik justru, travel harus membagi waktu travelingnya. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya nih saya pergi ke daerah, kalau misalnya ke Bali gitu ya. Nah, ke Bali itu bukan dalam rangka jalan-jalan, tapi memang dalam rangka kerja untuk motret atau bikin video ke sana. Yang saya harus membagi waktu gimana caranya saya ada waktu buat pergi ke Tanah Lot buat jalan-jalan. Justru ke Bali, kalau dulu malah apa namanya? Pure jalan-jalan gitu. Pure jalan-jalan. Sekarang tidak menghasilkan. Kalau sekarang menghasilkan tapi sekalian jalan-jalan gitu. Sekalian jalan-jalan. Tapi emang harus bagi waktunya yang sesempatnya kerja di sana ada berapa hari, ada sisa waktu jalan-jalannya berapa hari. Nah, kalau untuk Mbak Rinda sendiri, Mbak Agus sendiri, Mbak Rinda ini kan masih hitungannya kalau salah masih mahasiswa ya. Nah, itu gimana cara membagi waktu ketika masih di dunia pendidikan, kemudian membagi sambil untuk traveling segala macam, itu gimana membagi waktu? Kalau untuk membagi waktu, dulu awal kuliah itu sempat antara ego pengen traveling, lihat teman-teman bisa jalan-jalan itu bentrok sama saya kuliah gitu. Jadi saya kuliah jadwalnya masih padat-padat dulu. Tapi saya lebih milih ke traveling, lebih suka jalan-jalan, jadi ninggalin kuliah gitu. Itu kuliah. Tapi di akhir-akhir itu saya semakin banyak traveling, saya jadi mikir
oh ini nggak bisa nih kayak gini terus, karena saya masih punya tanggung jawab terhadap diri saya dan orang tua saya. Jadi saya mikir lagi di situ, saya sempat nggak traveling lama, dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, ini harus dibagi waktunya antara pendidikan dulu, baru nanti kalau misalnya ada sisa waktu dari misalnya kuliah, misalnya Sabtu Minggu, nah itu mungkin bisa dipakai untuk traveling kayak gitu. Berarti ada pepatah jangan sampai kuliah menghambat hobi, itu salah Mbak ya? Ya bisa bener bisa salah. Tergantung dari sudut yang Tergantung dari mana. mana. Nah, saya pernah dengar itu, jangan sampai kuliah itu menghambat hobi. Iya. Tapi aku mau tanya, misalnya apakah kalau tadi kan Mas Rido kan bilang misalnya dari traveling jadi pekerjaan, pekerjaannya foto atau video rata-rata kan seperti itu. Tapi apakah cuman foto dan video? Selain apakah misalnya ini bisa nggak sih seorang, aku kan nggak tahu nih ya, traveling itu kita merencanakan sesuatu misalnya tujuannya kemana, sekalian misalnya open trip gitu, apakah seperti itu ataukah ya nggak ada open trip, siapa yang mau ikut ya ayo gitu. Apa istilahnya, share cost ya? Ya, ataukah share cost gitu, apakah open trip gitu. Dulu memang sukanya itu share cost gitu ya. Memang udah ada temen yang merencanakan ayo kita misalnya ke Lombok gitu. Nah terus kumpullah 5 orang gitu yang mau ikut ke Lombok. Nah ya udah kita sharing cost di sana. Lalu kemudian kadang memang kita malas buat ngurusin itu semua ya, perjalanan akomodasinya di sana, mau nginep di mana, mau sewa kendaraannya kayak gimana, kadang kita tuh malas kadang. Jadi nggak salah juga kalau misalnya ada orang yang open trip kayak gitu ya, yang itu memang memudahkan buat orang-orang yang malas buat ngurusin perintilan-perintilan kayak gitu gitu. Pernah juga. Cuman memang seringnya sekarang kesini kalau misalnya mau jalan-jalan, pure jalan-jalan ya, bukan kerja gitu. Ya biasanya sih ngajak personal, bukan open trip gitu ya. Aku mau kesini, siapa yang mau ikut, enggak, tapi langsung ngajak gitu, ayo aku mau ke Lombok, ayo nah, tanggal segini. Ngajakin Mas ke Lombok. Cuman ngajak aja loh. Ngajak aja. Iya sih. Kalau Mbak Rinda? Kalau saya juga lebih mengajak personal sendiri, misalnya mau pergi kemana, ayo sama teman, misal ayo kemana kayak gitu. Tapi kalau misal pernah juga ikut open trip, tapi itu perjalanan untuk pendakian gunung gitu. Cuman ingin lihat seperti apa sih sistemnya, jadi kan saya tahu oh begini, jadi ingin membandingkan antara nyaman kah open trip atau nyaman secara personal jalan sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau esensinya traveler sendiri itu sebenarnya tuh ikut open trip atau ayo kita sama-sama kita menentukan sesuatu, kita mau ke sini, kita naik ini kita obrolin bersama, atau lebih ikut gini ada open trip, itinerary-nya udah jadi nih, kita tinggal bayar, kita ikut. Nah, maksudnya apakah itu yang dinamakan traveler atau lebih ke yang semuanya dipersiapkan sama-sama? Sebenarnya itu enggak enggak hanya di itu aja sih, maksudnya sebenarnya yang dikenalkan traveler ya berjalan gitu, pergi kemanapun dengan cara apapun, dengan itu disebut traveling gitu ya, traveler gitu ya. Yes. Jadi nggak terbatas karena open trip atau sharing cost atau dengan cara apapun gitu. Oke. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya buat Mbak Rinda dulu mungkin ya. Udah bertahun-tahun Mbak Rinda tentunya di dunia traveling gitu. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mungkin teman-teman yang di rumah juga ada yang pengen memulai untuk traveling segala macam, mungkin biar tahu apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat, itu apa aja? Mbak Rinda mungkin bisa memberi info. Kalau untuk yang dipersiapkan buat traveling itu yang pertama tuh sebenarnya niat ya. Kita mau pergi kemana nih niatnya? Dia mau pergi kemana? Punya niat mau pergi ke suatu destinasi. Setelah itu mungkin mental juga harus disiapin. Kita mau pergi ke misal ke luar negeri nih, kita belum tahu ke luar negeri seperti apa. Nah disitulah ada yang namanya perencanaan. Kita harus planning, kita lihat nih apa tempat tujuan kita
yang akan kita datangin, misalnya dari sisi transportasi kita ke sana, menuju ke sana seperti apa segala macam itu ya. Lalu di sana budayanya seperti itinerary apa. maksudnya ya, mungkin ya. Iya, lebih ke hal-hal apa saja sih yang ada di sana seperti itu, dan apa yang harus kita persiapkan. Tujuannya kemana Iya, aja segala macam. dari transportasi, dari apa aja di sana, keunikannya. Jadi kan kita traveling itu ada tujuannya. Oh, kita mau lihat misal kulinernya atau gimana. Jadi kita nggak over budgeting juga kalau di situ. Kalau misalnya kita rencanakan dengan baik. Itu juga pakai budget juga gitu ya? Iya, kita juga harus ngebudgetin juga. Nggak mungkin kalau nanti kita jalan ke sana kita tanpa memikirkan budget langsung kita habis. Misalnya di perjalanan siapa yang mau menolong kita, misalnya nggak transfer gitu. itu dari Nah, itu kan jadi menyusahkan orang lain. Jadi kita senang-senang sendiri tapi malah membuat orang lain susah. jadi susah ya. Kayak gitu sih. Kalau dari Mas Ridho sendiri ada persiapan khusus nggak untuk traveling? Oh, harus. Traveling itu sebenarnya memang harus ada persiapan. Sekecil apapun gitu. Tapi paling tidak kalau misalnya kita mau pergi kemana, ke satu tempat, ke satu destinasi gitu, paling enggak yang harus kita persiapkan ya mini riset lah. Bisa melalui nanya ke orang yang lokal, udah berpengalaman kita, itu Mas. Atau kita kalau misalnya ada kenalan orang lokal ya kita tanya orang lokal. Kalau misalnya nggak ada ya kita cari di internet, karena sekarang semuanya ada di internet. Karena saya pernah road trip gitu ya, bawa mobil dari Jakarta ke Sabang. Itu kami semua nggak pernah road trip ke sana dari Jakarta. Jadi pengalaman pertama berarti nih. Belum ada yang ke sana berarti. Iya, Satu tim belum ada yang ke sana. Satu tim belum pernah ada. Nah, kita riset mana yang harus kita hindari, tempat-tempat yang kita hindari, mana yang harus kita waspada, mana yang harus misalnya, dan juga mana yang harus kita kunjungi juga. Di situ saya menemukan beberapa artikel yang mengatakan ada satu daerah yang itu cukup rawan. Maksudnya rawan dari maling, perampok apa segala? Kriminal gitu. Oh, ya. kriminal. Rawan, daerahnya itu cukup rawan kriminal. Jadi ketika kita bawa mobil melewati daerah itu, kita jangan sampai tengah malam. Oh iya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan perjalanannya, kira-kira kita sampai sana itu jam berapa, mulainya jam berapa, Perjalanannya berapa lama. Itu pun juga kita udah mempersiapkan secara matang jauh-jauh hari. Kejadian juga ternyata. Oh gitu. Kejadian. Ceritanya gimana nih ceritanya? Waduh. Panjang ya? Apa namanya? Artinya yang kita mempersiapkan secara matang aja ya, secara kita cari informasi mana yang harus kita hindari aja, kita tetap kena musibah gitu. Apalagi yang kita nggak mempersiapkan, nggak tahu apa-apa gitu ya. Nggak benar-benar buta tempatnya. Gitu. Jadi emang kita harus Ini riset lah paling nggak. Bagus nih sebenarnya. Menarik. Pengalaman menarik. Bol, ambil minum dulu. Wah, siap. Kamu nggak dikasih minum. Siap. Saya lanjut aja deh pertanyaannya sembari Mas Cabul ngambil air minum. Sebenarnya kalau dari dalam hati, kalau saya gitu kan pribadi gitu, saya lebih seneng kalau jalan-jalan itu ya nggak banyak-banyak gitu. Kalau mau yang paling seneng ya sendiri atau berdua apa segala macam ini. Kalau dari Mbak Rinda sendiri lebih seneng solo traveling atau dengan grup traveling? Kalau saya lebih seneng solo traveling ya sebenarnya. Solo traveling ya, sendiri gitu bener berani ya? Iya, sebenarnya berani sih kalau sendiri. Cuman ya itu ada suka dukanya kalau solo traveling. Dukanya apa tuh? Sukanya dulu. Ya udah kalau sukanya itu kan kita bisa pergi kemanapun yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita mau kesini ya kita nggak usah tanya teman untuk berdiskusi gimana nih kalau kita ke destinasi ini. Ya, jadi betul. Ya itu terserah diri kita. Tapi kalau misalnya berkelompok pun saya juga senang, tapi cuman biasanya sih banyak paling cuman 5 orang paling banyak ya, paling banyak tuh paling 5 orang. Tapi biasanya berdua atau bertiga kayak gitu. Kalau sama temen kalau misalnya ada partnernya gitu, biasanya enak nih bisa diajak. Mungkin partnernya tuh lebih tahu ya kondisi di
lapangannya itu seperti apa, di suatu destinasi itu seperti apa. Jadi mungkin dia punya ide nih, ntar sini ada yang ini nih, ada tempat ini, ada tempat kuliner yang enak, seperti itu misalnya. Kalau sendiri kan biasanya saya lebih mengandalkan untuk nanya ke orang lokal sana gitu ya? Lebih banyak berkomunikasi, dan itu sebenarnya lebih menyenangkan sendiri karena lebih gampang bersosialisasi dengan orang-orang lokal di sana. Nah, terus kemudian dukanya? Kalau dukanya, kalau sendiri itu sebagai wanita itu kadang-kadang ketar-ketir ya, takut ya. Saya takut nggak aman ini, takut ada orang ini nih, kenapa saya dibuntutin, saya seperti itu. Kalau ada lagi sih dukanya kalau nggak ada yang motoin misalnya kayak gitu. Kan sekarang udah ada ya mungkin tongsis, pakai ya? Tongsis ya, harus bisanya cuma selfie kayak gitu. Pringsis ya, bisa nganggo pring. Tolong dong sis. Ya itu. Tolong dong sis. Itu. Kalau dukanya sama teman-teman mungkin lebih ke ada sedikit konflik misalnya selama perjalanan, dan itu kita harus bisa bijak gimana cara mengatasinya seperti itu. Kalau buat Mas Ridho sendiri lebih senang solo atau dengan grup? Lebih senang berdua. Berdua? Iya. Dengan siapa? Duo. Berarti pertanyaannya salah, Bol. Lebih senang solo apa duo? Grup. Berdua. Alasannya, Mas? Kalau solo itu kita pernah sih solo, dan kalau saya pribadi merasa sendiri itu terlalu sepi. Memang ada saat menyenangkan kita bisa jalan sendiri, kita bisa memutuskan mau pergi kemana, mau melakukan apa, tapi banyak waktu yang kalau buat saya menjadi merasa sangat sepi gitu. Dan kenapa dua? Kalau dua paling enggak kalau misalnya ada perbedaan pendapat kayak gitu tuh, itu tuh nggak banyak kepala untuk memutuskan gitu ya. Aku pengen kesana, oh ya udah, yang ngalah satu. Yang ngalah tinggal aja berarti kalau yang nggak jadi dua lagi kan, solo lagi. Dan dua biasanya kalau jalan berdua itu biasanya nggak dengan sembarang orang. Artinya kalau misalnya aku nggak terlalu deket sama kamu, aku juga akan mikir. Artinya biasanya jalan berdua itu dengan orang yang udah tahu karakternya, udah nyambung banget. Jadi senang melakukan perjalanan tuh, jadi senang gitu. Apalagi sama pasangan nih. Iya. Monggo diminum dulu loh. Dari tadi kan diambilin tuh, Bul. Nanti enggak kering nanti. Kasihan kalau kering nanti. Dibasahin. Kalau Mbak Rinda sendiri gabung sama traveler, kan tadi kan pertanyaan pertama kan sejak kapan traveling, tapi kalau kemudian pertanyaanku adalah sejak kapan mulai bergabung dengan komunitas? Kalau bergabung dengan komunitas itu akhir kuliah ya. Langsung dengan traveler Kaskus? Enggak, saya tadinya browsing dulu apa aja komunitas-komunitas tuh apa aja sih pejalan di Jogja, terutama karena saya domisilinya di Jogja, jadi saya cari yang terdekat. Oh, ada apa namanya, traveler Kaskus, ada Kaskus Oang, ada apa lagi dulu, BPC, backpacker Jogja. Ada juga backpacker kamar atas dulu. Jadi di Jogja itu ternyata banyak sekali komunitas-komunitas pejalan. Nah, itu ada gathering pejalan gitu, saya ikut. Jadi kenal dengan ini dengan teman-teman komunitas. Dari awalnya tadi kenal sama satu, terus teman kawan yang satu ngajakin, yuk ikut ke komunitas yang ini, ada kumpul-kumpul. Udah ikut. Jadi dari situ saya jadi banyak teman dari beragam komunitas. Mulai dari situ baru bisa merencanakan ke destinasi yang lebih jauh gitu ya. Jauh juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya buat Mas Ridho nih, ada pengalaman menarik apa nih selama traveling, selama hidup? Banyak ini kayaknya. Saya bingung dia mikirnya. Mau tahu yang mana ya? Pengalaman menariknya apa kira-kira? Mungkin pernah menjumpai seorang cinta pada pandangan pertama. Ya itu pernah, cuman ya. Lu pernah?
Enggak apa-apa loh, bener loh. Enggak. Saya mau cerita yang tadi aja yang road trip ke Sumatera aja tadi ya. Oh, di situ juga ada menemukan Cinta. pada pandangan pertama juga. Oh, enggak. Oh, aku pikir di situ ada menariknya juga. Waktu itu yang beda lagi ada satu waktu itu tahun 2012 apa 2013 kalau nggak salah. 2013 itu saya berdua dengan teman saya. Laki apa sih? Cowok ya, Cowok ya. sama-sama cowok. Dapat pinjaman mobil buat kami bawa ke Bali. Itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, kami berdua akhirnya diizinin buat bawa mobil itu, tapi tetap ada barternya. Barternya ya kita harus bikin campaign lah apa kayak gitu. Tapi oke lah, kita sebagai traveler, seneng banget tuh dapat mobil buat kita explore, jalan sendiri bebas mau kemana pun. Nah waktu itu